Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun kecuali semuanya adalah milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, tanggal 20 hari Rabu kemarin di Amerika Serikat terjadi pergantian presiden dari Pak Trump ke Pak Biden. Kurang lebih gitulah kalau bahasa Indonesia. Sayang sekali kalau ada kejadian seperti ini tidak jadi hikmah bagi kita. Karena dalam kehidupan ini tidak ada satupun kejadian kecuali pasti terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Kita simak surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, katakan qulillahumma, ya Allah pemilik kerajaan, penggenggam segala kerajaan dunia dan akhirat, ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa? Tu'til mulka man tasya', kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Rekan-rekan sekalian, jadi mulai sekarang kita harus tambah yakin bahwa langit bumi ini kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ini maharajanya adalah Allah. Qulillahumma malikal mulk, maharaja atas segala-galanya, kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang memiliki, menggenggam, menguasai secara sempurna selain Allah. Dan siapapun yang punya jabatan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan, itu pasti dengan izin Allah. Pak Jokowi jadi presiden izin Allah, Allah yang mengangkat. Trump juga begitu. Semua yang punya jabatan, kerajaan, kedudukan, Allah yang mengizinkan terjadi. Dan semua ini adalah ujian. Kalau yang pahami, kenapa kekuasaan dipisahkan dengan kemuliaan? Karena diberi kekuasaan belum tentu dimuliakan. Kalau diberikan kekerajaan, kekuasaan, dia jadi pemimpin yang adil, maka baru Allah berikan tu'izzu man tasya', Allah berikan kemuliaan. Tapi kalau diberikan kekuasaan siapapun, tapi dia tidak adil, wa tudhillu man tasya', Allah hinakan. Jadi kekuasaan, kedudukan, kerajaan, jabatan
itu terjadi dengan izin Allah dan itu adalah ujian. Jadi kalau nanti diberikan kekuasaan, kedudukan, jabatan, jangan dulu syukuran, karena kan belum bekerjanya, belum melaksanakan amanahnya. Jabatan itu amanah. Kita sering syukuran ketika dapat kedudukan, padahal kan belum bekerjanya, belum. Apa yang mau disyukuri? Karena itu adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah ujian, ya. Jadi kalau nanti ada seseorang di antara kita dapat jabatan, itu bukan karena kehebatannya, tapi karena memang Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, akan ada jalan menuju terjadinya apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau ada di antara jamaah yang dapat kedudukan jabatan, ya itu apakah karena hebat? Enggak. Misal terpilih, contoh dulu Barack Obama sebelum Trump ini, ya itu minoritas, kulit hitam. Tapi kalau memang Allah takdirkan jadi, ya jadi saja. Dan itu sebagai ujiannya. Allah, gimana dong? Apakah kita dalam pemilihan yang demokrasi, memang sebetulnya demokrasi itu kurang adil, ya. Satu suara orang yang berbuat jahat, buruk, sama dengan satu suara dengan orang yang baik, yang berbuat kebaikan yang banyak. Tapi memang episodenya sedang begini, jadi usahakan yang satu suara itu pun kita gunakan memilih yang baik. Tapi gimana yang kita pilih tidak jadi? Ya nggak apa-apa. Karena nanti yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan tawakal sesudah itu. Nah, lihat bagaimana sekarang Allah kalau mau menurunkan, kalau Allah mau menjadikan jadi jabatan, kedudukan, ada jalannya. Nanti digerakkan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau ini merupakan tanda tangan, dibalikan hatinya nanda tangan. Kalau ini merupakan hasil pilihan, dibalikan orang supaya milih. Maka terjadilah dia jadi mendapatkan ujian amanah kepemimpinan. Juga ya di Darut Tauhid ini tidak kebayang-bayang. Asli nih rekan-rekan. Tidak kebayang bakal dianggap, dia tidak kebayang dari dulu bakal dianggap pimpinan pesantren, pembina yayasan, tidak tuh. Padahal Badan AA dulu waktu zaman ini, cerita sedikit ya, waktu SD kecil sampai kalau mau menyiapkan tuh harus naik ke kursi saking mungilnya. Tapi jadi KM tuh, jadi KM terus di SMP, SMA, terus itu rata-rata sering jadi kuliah. Jadi memang ada garisnya, ya. Tidak menyangka, AA sendiri sekarang di Darut Tauhid tidak pernah terfikir sebelumnya bakal membangun pesantren seperti ini, diberi amanah sebesar ini. Allah yang menguji, dan memimpin pesantren tidak langsung jadi mulia di sisi Allah. Karena ini amanah yang besar, sama jabatan apapun. Jadi mulai dari ketua apapun, jabatan sekecil apapun, tetap itu terjadi dengan izin Allah. Dan itu adalah ujian dan itu amanah. Nanti pada waktunya Allah mengambil, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah mau mencabut jabatan, ada saja jalannya nanti. Macam-macam, ada yang kudeta, ada yang diambil, ada yang habis masa jabatan, ada yang dipensiunkan. Nah, ini ujian juga nih. Diberi amanahnya ujian, apakah dia jadi pemimpin yang adil atau tidak, pemimpin yang amanah atau tidak. Itu banyak, ada yang jadi zolim, ada yang jadi baik. Wah, Masya Allah, itu akan kita lihat sendiri, banyak pelajarannya. Nanti ada juga waktunya diambil oleh Allah. Nah, kalau waktunya diambil, pasti turun. Ya, seperti Pak Entrum ini, walaupun sudah segala daya, tapi kalau waktunya diturunkan, ya turunlah.
Tidak mudah juga, ini ujian juga. Ada yang namanya post power syndrome itu ya, yang berat sekali itu untuk kehilangan kedudukan jabatan itu. Kita bisa melihat nih, Mas Entrum ini tidak bisa nerima kekalahan ini.